Halo para penggemar dan pecinta Suyanto.id. Kita ketemu lagi di channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Alhamdulillah kita bersyukur kali ini kita akan berdiskusi, ngobrol-ngobrol dengan Bapak Heri Sudianto. Bapak Heri Sudianto adalah Wali Kota Yogyakarta 2 periode 2001 sampai 2006 dan 2006 sampai 2011. Dalam jabatannya beliau pernah menerima Bung Hatta Anti-Corruption Award. Banyak sekali prestasinya. Tapi kalau kita bacakan satu persatu, nggak jadi ngobrol kita. Jadi kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suyanto. Apa kabar Pak Heri? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat bukan hadiah, sehat harus diperjuangkan. Nah, iya. Kita, saudara-saudara, para penggemar Suyanto.id akan berbincang-bincang, akan melihat pengalaman Pak Heri yang sudah berhasil menang melawan COVID-19 ketika beliau melakukan isolasi. Bagaimana Pak Heri? Pengalaman Pak Heri ketika mendapatkan virus COVID, kemudian dites positif, itu perasaannya seperti apa sebetulnya? Ini kan luar biasa, menakjubkan itu. Iya, jadi saya sekarang ya alumni COVID ya. Dan saya sekolah COVID itu kira bulan September ya. Bulan September tahun lalu. Jadi sebetulnya saya termasuk memang OTG ya, orang tanpa gejala. Jadi kenapa saya kok sebetulnya saya itu juga sudah mulai rapid antibody dan rapid PCR itu saya juga sebetulnya rutin juga gitu loh. Ya. Katakanlah setiap kalau pergi, katakanlah saya merasa, aduh habis banyak ketemu orang gitu. Saya dulu kan masih musim antigen, antibody, saya antibody. PCR juga pernah, artinya sebelum September itu. Nah, kemudian pas bulan September itu, saya itu habis ketemu meeting dengan orang, dengan teman. Intens di rumah karena rapat gitu ya. Nah, terus tiba-tiba diberitahu teman saya itu telepon saya bahwa ternyata dia positif gitu loh. Saya juga aduh, jangan-jangan saya positif. Itu malam maghrib. Tapi saya segera memutuskan entah apapun kondisinya, saya langsung malam hari itu juga langsung bilang sama istri, sama semua orang di rumah, saya kok lebih baik langsung isolasi mandiri aja malam hari itu. Artinya saya sudah nggak sekamar tidur dengan istri dan langsung menjauh lah. Ya. Dan paginya ternyata betul saya dites. Iya, ternyata hasilnya kemudian terpaut sehari waktu itu ternyata positif. Dan kemudian ya tindakan saya ya tentunya pertama adalah semua anggota keluarga termasuk pembantu dan semua yang berinteraksi langsung dengan saya ya kita PCR semua dan alhamdulillah negatif ya. Oke. Kira-kira gitu awal ngalunya. Jadi ketahuannya adalah karena ya alhamdulillah teman saya itu cepat memberitahu saya bahwa dia positif gitu ya. Itu saya kira hal yang harus jadi pelajaran bahwa kalau kita terpapar COVID dan kita sudah ya positif, jelas segera saja kita harus memberitahu kepada siapapun yang kira-kira kita lacak, kita ketemu kemarin siapa saja dan sebagainya. Itu sebetulnya sangat membantu sekali agar orang lain bisa secepatnya katakanlah terdeteksi dan itu bisa mencegah yang saya kira yang COVID yang menjadi menjalar katakanlah meluas sekali itu kan satu tadi saya kena, saya justru malah menyembunyikan diri lah. Ya. Saya nggak kabar-kabar dengan orang yang berinteraksi dengan saya. Itu yang paling fatal sebetulnya di situ. Sehingga orang lain sudah terlanjur kena, terpapar dan menyebarkan ke yang lainnya. Jadi saya mohon katakanlah pelajaran betul. Begitu kita terpapar harus kita jujur pada siapapun kita bilang saya kena, tolong Anda juga tes lah, entah ada gejala atau tidak, kalau bisa segera tes. Itu saya kira sangat penting. Dan kemudian yang kedua itu kalau kita
tanda kalah tadi ada berita, wah siapa tahu saya kena, langsung aja misah dari keluarga lah. Itu saya kira paling aman. Jadi alhamdulillah juga akhirnya yang kena saya sendiri gitu. Oke. Tapi karena orang-orang itu kan menganggap kalau kena COVID itu disembunyikan dianggapnya aib, Pak Heri ya. Jadi Nah, itu yang sangat ya menjadi keliru gitu. ya. Nah, untuk memperkuat diri, jadi saya dulu ketika Pak Heri diumumkan di koran terus positif COVID, makanya saya akan SMS. Saya mengetahui Pak Heri itu seperti apa. Ternyata kan Pak Heri nggak ada apa-apa, nggak ada rasa sakit, nggak ada apa-apa. Itu harus punya modal saya kira. Modalnya apa bisa begitu Pak Heri? Ya mungkin pertama juga saya kira ada pengaruhnya, satu mungkin imunitas ya. Mungkin saya cukup punya imunitas yang baik, artinya cukup punya kebugaran lah. Karena memang saya rutin, katakanlah saya minum vitamin D, C, E, itu zinc, itu hal Ya, yang sudah saya lakukan jauh sebelum COVID lah, secara ya. rutin ya. Yang ternyata setelah saya kena, itu ya obatnya ya hanya itu. Saya ditanya dokter ada gejala lain enggak, ya udah hanya dikasih vitamin. Saya malah minta obat, perlu apa obat antibakteri barang, malah saya dikatakan sama dokter, kamu lebay, jangan lebay. Kalau nggak ada keluhan ya jangan minta obat. Jadi saya hanya ditumbuhkan kan loh, imunitas saya terus diperkuat saja. Jadi saya hanya diberi vitamin-vitamin. Jadi kuncinya satu itu. Yang kedua ya saya kira kita noto hati ya, jelas ya, artinya kita harus aduh kena ya udah bismillah, kita langsung tadi menyiapkan apapun yang kita anggap bagian dari isolasi mandiri itu apa saja sih, itu harus segera kita cari info lah, apa saja yang perlu kita lakukan dan sebagainya, termasuk saya harus justru tidur harus cukup, pokoknya harus, intinya imunitas harus terbangun secepatnya dengan lebih baik dari sebelumnya. Sehingga saya juga malah pagi terus juga olahraga, makan juga wis pokoknya pengen nopo kelingan pengen nopo wis kon mesenke gitu ya. Pokoknya royal makan lah, royal GoFood itu, pesen ini pokoknya kesukaan saya pesen ke. Jadi biar ya ada ya nafsu makan terus tumbuh ya. Karena kemudian juga yang penting adalah saya kira saya diberitahu ya, saya terus langsung belajar juga di Google apa sih yang perlu diketahui, oh masalah itu misalkan hypoksia, oh udah saya harus punya oximeter. Toh oximeter juga murah ya, sekarang paling 100.000 itu untuk deteksi oksigen kita. Ya. Ya saya kira itulah. Tapi kan faktor fisiologis itu penting Pak Heri ya. Oh Ketika iya penting. Wah itu selama mandiri itu saya ya setelah saya katakanlah saya jelas ya ibadah luwih khusuk, tapi habis ibadah itu golek YouTube ya sing lucu-lucu, dagelan, oh itu hampir tak buka kabeh kok sik dagel-dagel saka Sri Mulat, ketuk cak lontong, terus wayang kulit ya golek sing goro-goro, itu wis hampir hampir tamat kabeh aku nang YouTube kuwi tak golek itu. ya, Kira-kira itu. tapi ketika Pak Heri dinyatakan positif, perasaannya apa itu? Cemas tidak? Iya ada, jelas ya, masih ada lah. Karena kita tidak tahu apa ya, what the next day itu juga saya kan nggak tahu toh. Ya, Jadi ya hari pertama, aduh, yang kedua bangun pagi selanjutnya, aduh, alhamdulillah rano popo, wis muga-muga rano popo. Lah baru setelah seminggu saya lihat stabil ya baru rodok insya Allah rapopo lah. oh, Tapi seminggu pertama iya jelas kan saya mesti menunggu sesuk piye. Wis muga-muga menghitung hari, rapopo. menghitung hari. Iya kan? Karena kita baca kan gejala itu kan tidak langsung otomatis hari itu juga. Ada Ya. proses ya. Itu kan Oh, ya kita tunggu tiap pagi. jadi Pak Heri itu nggak melewati fase-fase penciuman hilang segala macam itu ya sebetulnya. Mungkin ya ada ya, tapi dikit sekali kayaknya saya. Oh, Mungkin wah, sedikit, iya.
Oh, ya. Ya mungkin itu ada karena itu imunitas itu bisa juga, tapi seklaster saya, artinya saya runtut tadi ya, yang teman saya. Teman saya itu terkena ini, artinya klaster sekantor di kantor dia. Itu hampir dikatakan OTG semua, nggak ada yang berat. Jadi mungkin juga apa-apa yang terpapar ke tempat saya ya, mungkin virus yang katakanlah apian atau apian loh. Virus penting ya. Virusnya Iya, jadi klaster itu kena berapa di kantor, ternyata klasternya di kantornya beberapa kena sampai semua ya isolasi mandiri semua dan tidak ada gejala yang sampai katakanlah menengah tuh nggak ada, semua ringan semua. kalau semua itu sebetulnya OTG, yang pertama kali tes itu rasa curiga apa Pak Heri? Ketika mereka periksa juga positif lalu memberitahu Pak Heri itu, kok dia tiba-tiba bisa periksa padahal sama-sama OTG-nya? Iya, itu kanu di apa? Itu klasternya dimulai dari itu. Ada satu yang ketemu dokter yang cukup berat gitu loh. Oh, Gitu. ya, ya, ya. Satu temu dokter cukup yang menengah berat, terus dia terklaster ke kantor, tapi yang kena di kantor itu kenanya ringan, tapi juga nulari semua teman-teman sekantor itu, akhirnya nular ke saya gitu. Wah, Jadi menurut saya ya apa ya, ya kita mencobalah mengukir takdir untuk sehat, mengukir takdir untuk tidak kena COVID. Tapi ya sebanyak juga yang kadang-kadang dari mana ya kalau kita kena ya. Nyatanya ya ada presiden kena, ada perdana menteri kena, ada menteri kena, ya kan di ya, dunia ini. Itu juga logikanya kan kurang opo gitu loh. ya, ya, ya. Sehingga juga ya itu ada istilah arisan gitu ya, nyok-nyok Ya. mungkin ya kalau dulu dia sekarang arisan. Iya loh, logikanya kan kalau sampai kata orang sepenting itu masa protokol kesehatannya dolanan gitu loh. Ya, ya, Tapi ya. kenapa kok kena gitu. Tapi ada juga yang sekeluarga satu kena cukup berat, yang lain nggak kena juga ada. Tapi juga langsung yang sekeluarga kena semua, cukup berat semua juga ada. Jadi ya tadilah kita coba bismillah mengukir takdir untuk jauh dari COVID, untuk menjaga protokol kesehatan. Tapi kalau sampai kita kena ya kita terimalah untuk yang penting kita noto ati. Nah, Nah itu noto ati itu. foto hati itu yang tidak gampang. Kalau untuk menenteram-nenteramkan di samping muter-muter YouTube, kemudian di Google, apa yang dilakukan Pak Heri? Semacam baca atau berusaha kontak dengan saudara, sahabat, kolega gitu ya? Ya yang penting kita cukup memahami memahami COVID itu sendiri, memahami dalam arti, oh kalau orang kena COVID itu gimana, kita harus segera belajar lah. Karena biar kita tahu kondisi tubuh kita perjalanannya seperti apa ya. Jadi dengan kita lebih tahu apa sesungguhnya kalau orang kena COVID itu kita bisa lebih notonya dalam arti karena kita paham, oh ini tidak ada gejala, oh ada gejala. Kalaupun ada gejala ya langsung kita bisa konsul dokter ya. Karena kalau misalkan gejala panas kan sebetulnya ya mau tambah obat turun panas, paracetamol. Yang saya tahu kan hanya itu. Ya. Batuk ya kayak obat batuk tambahannya. Hmm. Setahu saya kok itu ya. Ya. Kalau masih cuma sendiri itu ya itu kali batuk ya kayak obat batuk. Kemudian kalau panas ya kasih paracetamol. Mungkin tenggorokan tambah plus ya antibiotik gitu ya. Cuma itu aja tambahannya. Tapi Lainnya standarnya vitamin biasanya. oke, ya. Tapi dengan apa? Yang paling berat apa yang dirasakan hidup yang new normal di isolasi itu Pak Heri? Mungkin ketemu ya, sanak saudara, istri, cucu gitu ya. Mungkin yang paling harus Iya, ketemu. iya betul-betul disiplin saya di kamar betul. Artinya tadi saya makan udah semua pakai piring sekali pakai itu ya. Ya, Itu ya. penting. Kemudian nyuci apa pakaian kalau yang kita kalkulasi ya kita apa kalau saya semprot disinfektan dulu baru saya serahkan untuk dicuci. Kemudian kalau kamar saya itu juga memang setiap pagi dibersihkan juga betul-betul Budiah istri saya sama pembantu ya pakai APD penuh. Kita beli APD penuh dan persis ya sampai di astronot itu baru bersihin kamar. Saya pergi dulu
saya pergi dulu, saya menjauh dulu, keluar dulu ke halaman, nah, baru kamar dibersihkan. Artinya ya kita harus harus tahu betul tadi mekanisme tadi. Kita paham bagaimana mengelola. Yang penting paham mengelola sewaktu kita sakit dan isolasi mandiri ini, sewaktu kita kena COVID ini. Ya, saya kira informasi ini sangat penting Pak Heri. Karena kan sekarang orang kecenderungannya harus isolasi mandiri karena rumah sakitnya sudah penuh. Sehingga Iya. gimana di rumah itu. Jadi kalau nggak perlu tindakan medis, itu Ya. menurut saya paling enak isolasi mandiri dan mungkin lebih cepat sembuh. Lah karena kalau di shelter lah, tidak rumah sakit lah. Shelter itu kan malah barak. Ya. Pasti kita nggak mungkin sendirian. Justru malah kan bareng-bareng. Bareng-bareng itu kan mungkin tingkat apa ya, walaupun sama-sama OTG, tapi kan mesti tingkatannya macam-macam. Ya. Bisa kita ya harusnya sudah sembuh, tapi karena bareng terus malah litebur untuk suwe. Jadi justru anjuran saya, kalau kita nggak perlu tindakan medis, artinya konsultasi dokter. Itu paling enak adalah isolasi mandiri, di mana betul-betul di rumah ya kita persiapkan betul tadi. Kita mampu betul memisahkan kegiatan, aktivitas dari apapun lah. Kamar mandi ya mestinya kita usahakan di dalam kamar. Artinya air kamar mandi ya sendiri, tadi makan semua pakai sekali pakai. Iya. Ya. Jarak aman itu loh yang mungkin belum ada kepastian. Misalnya Pak Heri itu di lantai 1 atau lantai 2, yang lain lantai 1 gitu posisinya. Enggak, saya kira yang penting itu Pak, bahwa memang betul-betul ya kalau kita dalam kamar ya berarti kamar itu betul-betul terpisah. Kita tidak keluar masuk kamar. Kebetulan kamar saya kan juga ada jendelanya langsung menghadap halaman gitu ya. Jadi tidak masalah karena juga ventilasi itu penting saya kira. Jadi waktu itu malah jendela saya buka separuh semua tapi AC tetap saya pasang. Tapi ventilasi udara tetap saya persilahkan untuk berputar udaranya gitulah. Ya. Walaupun AC-nya sudah tambah boros ya toh karena harus full apa suhunya dipolkan karena udaranya ganti terus. Ya, tapi yang penting tidak harus jarak dan sebagainya. Artinya tadi yang penting kita tertutup. Jadi kalau kantor makan ya di depan pintu mereka pergi, saya buka pintu, njupuk ambil gitu. Jadi tidak berhadapan-hadapan. Dia dodok-dodok. Waktu itu saya malah terus beli intercom itu. Pak ini makannya di depan pintu, minum depan pintu. Nah, udah. Dia kemudian ya saya buka, orangnya sudah pergi dulu, saya buka baru saya masukkan, tutup lagi gitu. Wah, penuh kenangan itu berarti ketika. Iya. Komplit berapa hari Pak Heri dulu? 2 minggu ya? Iya 2 minggu lah. Average rata-rata memang 2 minggu. Jadi saya setelah dapat 12 hari saya langsung tes lagi kan hasilnya waktu itu setelah 2 hari ya pas 14 hari ya ternyata sudah negatif gitu. Tapi setelah negatif itu dites lagi tidak? Berapa hari lagi? Enggak, saya enggak. Wah ya sudah. Berarti Pak Heri sekarang sudah imun itu. Enggak usah vaksin berarti. Ya vaksin yang terakhir nanti biar yang lebih prioritas itu. Jadi ya mudah-mudahan nanti saya kira faktor vaksin inilah yang harus dipercepat ya. Iya. Ya kalau pengen setelah selesai setahun ya minimal vaksin ya 1 juta nanti per hari. Iya. Kalau hanya 30.000 sebulan baru 900.000 Iya. Berarti 20 bulan suwe banget. Padahal iya toh. Kok 20 bulan kalau sehari baru 30.000 berarti kan sebulan baru 1 juta ya atau 200 bulan ya suwe banget. 200 bulan itu pirang tahun ya. Oh suwe banget ya. Iya. Lama itu. Lama iya 5 tahun lebih. Jadi ya kalau sekarang baru 30 ribuan menurut saya waduh masih jauh sekali. Jadi betulnya ya 1 juta lah minimal sehari divaksin. Iya. Mudah-mudahan nggak tahu nih sampai bisa sampai angka 1 juta ini. Iya. Lalu apa? Ini terakhir Pak Heri, pertanyaan terakhir. Pesan Pak Heri untuk masyarakat kita supaya COVID tidak menyebar itu apa yang penting sebetulnya untuk preventifnya itu Pak Heri? Iya. Ya preventifnya jelas 5M ya, jadi 3M ya, 5M tadi.
mengurangi mobilitas. Memang kalau nggak perlu ya kita nggak keluar, menjauhi kerumunan, kemudian memakai masker, terus mencuci tangan dan menjaga jarak itu ya. Itu saya kira 5M itu hal yang normatif. Tapi yang lebih penting lagi adalah ini, kita kemarin juga saya bicarakan dengan teman-teman, yang kedua juga ojo sungkan-sungkan menghardik orang. Ya, Kalau ya. seandainya ada orang yang nggak pakai masker di dekat kita ataupun ada satu aktivitas dengan kita, dia pakai maskernya nggak benar apa-apa, itu jangan sungkan untuk segera mengingatkan tolong maskernya dan sebagainya, itu saya kira penting. Yang itu kadang-kadang saya juga pernah rasanya, oh iya aku mau ngingatke gitu loh. Saya pernah tadi, wah kudu mau ya tak ingatke. Itu kadang masih ya itu ada rasa nggak nggak enak gitu lah. Tapi saya kira itu yang saya kira penting sekarang. Udahlah pokoknya siapapun kalau katakanlah satu aktivitas dengan kita atau ya dalam satu kegiatan ruang atau apa, langsung begitu ada yang nggak pakai nggak enak, segera pakai masker nggak benar ingatkan. Yang kedua adalah yaitu kesalahan terbanyak kan sekarang klaster kantor itu karena kita pakai masker terus tapi begitu makan siang, kita makan siang bareng-bareng. Oh iya. Wah, Ya. ya. Jadi saya waktu itu kena, saya ingat sekali. Jadi saya waktu kena, saya ingat sekali memang di tempat saya waktu itu setelah rapat meeting ada saya sajikan suguhan. Ya udah, ya minum ya, terus makan nyamian, ya buka rakloso ya, pada buka. Itu saya ingat betul. Sehingga saya sekarang kalau saya ada tamu ke rumah saya, di samping mau saya tulis wajib masker, saya sekarang udah nggak ngeluarin teh, nggak ngeluarin makanan atau apa. Ya. Kalau mau nyuguh, kalau pas katakanlah ada sesuatu ya malah kayak kita kemarin ada rapat tapi di ruang terbuka di rumah saya di pendopo, jaga jarak dan sebagainya, tapi tetap nggak saya kasih minum teh apa, cuma kalau mau minum ya pakai aqua, pakai sedotan, kemudian makanannya ya udah dibawa pulang. Jadi aku ya sebagai tuan rumah railok ranyugo, tapi jangan dimakan di situ. Jadi saya kasih roti-roti bok-bokan, tapi ini jangan dimakan di sini, tapi bawa pulang. Gitu. Jadi itu penting lah, saya kira itu. Jadi kalau kita ada tamu dan sebagainya, sekarang sudah nggak perlu harus kita menjamu. Saya kira kita harus terangkan bahwa sekarang saya sekarang saya sudah kalau ada tamu saya selalu bilang maaf aku ora kei ngombe teh barang ora kei makanan. Iki nek kowe ngelak iki aku tak sediani aqua gelasan apa pakai itu plastik itu aja. Itu kan lebih aman dia minum sendiri. Itu kira-kira gitu. Itulah saudara-saudara, itulah pengalaman Pak Heri dan saya kira kita perlu melaksanakan apa yang disarankan Pak Heri itu untuk pencegahan kita semua. Terima kasih Pak Heri atas waktunya dan mudah-mudahan kita selalu sehat sepanjang masa. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, artinya yuk kita mencoba mengukir takdir untuk tidak terpapar dari COVID-19, tapi akhirnya juga kita berdoa semoga Allah meridhoi ukiran kita tadi. Amin. Amin ya. Terima kasih Pak Heri atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.